我是在家种地的，我也没读过什么书。 Di musim labu siap panen, seorang wanita berusia 27 tahun menangis di ladang labu miliknya di Wuhan, China, karena ia kehabisan akal. Kalian lihat ketika kalian tertangkap, kalian bertindak seperti ini atau itu. Ini adalah labu yang dicuri kemarin lusa. Karena usia mereka yang sudah tua, mereka tak bisa mengambil semuanya sekaligus. Jadi hari ini mereka datang dengan gerobak. Mereka pikir karena mereka berusia lebih dari 70 tahun, aku tak bisa berbuat apa-apa padamu, kan? Beginilah keadaannya, karena kami tak bisa berbuat apa-apa dengan kalian yang berusia 70 tahun. Seluruh desa dikerahkan. Hari ini keluarga ini datang untuk mencuri. Besok keluarga itu datang untuk mencuri. Aku masih menanam labu. Lebih dari 1 juta renminbi uang saya ditanam di sini. Bagaimana aku bisa mendapatkan uangku kembali? Kau juga punya anak laki-laki dan perempuan. Kenapa kau tak memikirkan orang lain? Aku seharusnya tidak kemari. Kalian semua, ketika kalian tertangkap, kalian akan sadar kenapa tidak harus kemari. Hukum melindungi orang-orang seperti kalian yang berusia di atas 70 tahun. Aku akan melihat apakah itu melindungiku. Orang-orang muda yang berinvestasi dan lahir setelah tahun 1990-an. Dengan latar belakang kesulitan lapangan kerja di China, wanita bermarga Yu mengumpulkan keberanian untuk mengambil pinjaman bank sebesar 600.000 renminbi bersama dengan pinjaman dan tabungan lainnya. Ia menginvestasikan lebih dari 1 juta renminbi atau sekitar 150.000 US dollar untuk menanam labu. Ia kembali ke kampung halamannya dan mengontrak 1.000 mu atau 67 hektar lahan pertanian di sebuah desa di dekatnya untuk menanam labu. Namun labu-labu tersebut dicuri oleh sekelompok penduduk desa. Para pencuri labu itu semuanya adalah orang-orang tua. Mereka datang berkelompok dengan membawa tas anyaman. Meskipun tertangkap basah saat mencuri, mereka tidak jera. Mereka akan mengklaim bahwa mereka memiliki penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, dan mengancam bahwa jika aku mati di sini karena provokasi Anda tidak akan mampu membayar uang ganti rugi. Polisi setempat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang-orang tua ini, dan hukum tidak peduli dengan apa yang disebut sebagai masalah sepele yang dilakukan oleh orang-orang tua ini. Ini adalah fenomena umum di pedesaan Tiongkok, di mana perkumpulan marga sangat berkuasa, sehingga petugas polisi di kantor polisi dan hakim di pengadilan mungkin adalah anggota marga setempat. Yu bangun subuh setiap hari untuk menjaga ladang labu, tetapi tidak berhasil karena orang-orang tua membawa labu ke gerobak di depan matanya. Orang-orang tua ini mencuri labu dan membawanya pulang, tidak hanya untuk dimakan sendiri, tapi juga untuk diberikan kepada babi, sehingga permintaan labu sangat tinggi. Para petani hanya bisa mencoba memperingatkan para manula ini dengan mengunggah video. Kalian tidak bisa menculik kami yang masih muda secara online, hanya karena kalian lebih tua. Apakah kalian tahu bahwa itu jauh lebih sulit bagi kami, anak muda, dibanding kalian yang sudah tua? Ketika kami mencoba untuk memulai bisnis, jika kalian hanya memetik beberapa labu, kalian makanlah satu atau dua. Mengapa kalian mencuri begitu banyak? Ia juga meminta aparat desa untuk menjadi penengah. Tapi tak lama kemudian penduduk desa mulai membalas. Labu yang tersisa di ladang tidak hilang begitu saja, melainkan dibelah menjadi dua dengan pisau. Tidak hanya labu yang sudah matang yang dibelah, tetapi bijinya juga dihancurkan. Akibatnya, bibit dan panen berikutnya jadi lenyap. Pada tanggal 25 Agustus, Yu menghapus semua video yang telah ia unggah, dengan alasan bahwa kejadian tersebut telah menjadi berita nasional, dan ia takut para pejabat desa akan menyalahkannya karena telah menodai citra desa dan membuat orang lain enggan berinvestasi di desa tersebut. Banyak netizen Tiongkok yang membaca berita tersebut marah dan mengutuk para manula brengsek tersebut. Namun, tidak banyak orang yang memikirkan mengapa lingkungan di Tiongkok menjadi seperti itu. Di bawah manajemen dan arahan Partai Komunis Tiongkok, seperti cerita kami sebelumnya tentang wanita yang dirantai, banyak masalah yang tidak terpecahkan di desa-desa. Ketika Partai Komunis didirikan pada awal tahun 1927, partai ini mengangkat slogan yang sangat lantang untuk mendapatkan dukungan petani, melawan tuan tanah dan membagi-bagikan tanah. Mereka menganggap membagi-bagikan lahan pribadi orang lain sebagai tindakan yang benar. Mentalitas ini terus berlanjut hingga hari ini. Di pedesaan, orang-orang tua mengorganisir diri mereka sendiri untuk melakukannya. Sementara di seluruh daratan China, Partai Komunis Tiongkok telah bertindak sebagai dewa, guna mencapai pemerataan kekayaan melalui tangan pemerintah. Dan tentu saja bagian terbesar diambil oleh Partai Merah. Mungkin orang-orang tua ini membantu generasi pasca 90-an untuk memahami apa yang dimaksud dengan kemakmuran bersama ala komunis. Pada tahun 2022, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada para bos dan karyawan di China, bahkan jika mereka tidak bertemu dengan orang-orang tua ini dalam hidup mereka. 2022年的制造业有多难？
Betapa sulitnya bisnis manufaktur pada tahun 2022. Pandemi selama 3 tahun ini sudah cukup sulit. Tahun lalu ada pemadaman listrik di sini. Tahun ini ada kekurangan daya karena suhu tinggi, dan listrik terputus lagi. Tepat ketika Anda sedang bekerja di siang bolong. Tiba-tiba listrik mati. Seperti ini. Semua mesin seperti ini. Tiba-tiba saja listrik padam. Kau lihat mesin ini macet di sini. Bagaimana jika tiba-tiba listrik kembali menyala? Semua mesin harus dicabut kabelnya. Periksa semua mesin. Jika tidak, akan sangat tidak aman. Jadi bisnis manufaktur sangat sulit. Sesulit yang bisa Anda bayangkan. Sulit sesulit-sulitnya. Dalam hal ini, Biro Penyedia Listrik tidak memberikan pemberitahuan apapun. Mereka langsung memutus aliran listrik. Mereka tidak peduli seberapa mahal mesin atau kerusakan yang akan terjadi pada mesin karena pemadaman listrik secara tiba-tiba. Semakin sulit bagi orang China untuk mencari nafkah, karena ekonomi negara itu telah lesu dikarenakan pengaruh dari kebijakan nol COVID yang sangat meluas. Menurut Biro Statistik Pemerintah, seluruh 31 provinsi membukukan defisit dalam keuangan publik mereka pada paruh pertama tahun ini. Bahkan Provinsi Zhejiang dan Provinsi Guangdong yang selalu memiliki keuangan yang baik, mengalami kekurangan fiskal masing-masing sebesar 125,2 miliar renminbi dan 291,2 miliar renminbi dari 20,5 miliar renminbi dan 161,8 miliar renminbi pada periode yang sama tahun lalu. PDB China hanya tumbuh 0,4% dari tahun ke tahun pada kuartal kedua yang terlemah sejak awal 2020. Menurut survei triwulan terbaru dari Bloomberg, para ekonom di bulan Agustus memperkirakan pertumbuhan ekonomi China hanya 3,5% tahun ini, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,9%. Perkiraan pertumbuhan untuk 3 kuartal pertama tahun depan juga diturunkan 0,1 hingga 0,4 poin persentase. Bahkan tanpa membaca angka-angka ini, dari video-video yang banyak beredar, kita masih dapat merasakan betapa lesunya ekonomi China dan betapa sulitnya bagi rakyat China untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Lihatlah bandara ini, tidak ada orang yang naik pesawat sekarang. Sangat sedikit orang yang meninggalkan rumah sekarang. Ini adalah Bandara Baiyun di Guangzhou. Lihatlah bandara ini. Para pekerja bandara juga akan kehilangan pekerjaan mereka. Saat ini banyak orang yang mulai kehabisan bahan makanan. Sebuah pabrik sepatu telah ditutup, dan bosnya melarikan diri secara diam-diam, meninggalkan para pekerja yang kehilangan pekerjaan di pabrik sepatu. Pekerja yang belum dibayar upahnya. Ini adalah Wenzhou, sebuah kota yang ekonominya maju di bagian timur Tiongkok. Wenzhou dikenal sebagai permata dari timur, sebuah kota dengan ekonomi komersial yang berkembang pesat, di mana hampir setiap rumah tangga di Wenzhou menjalankan bisnis. Namun permata dari timur ini sekarang tidak memiliki harapan di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok. Bos wanita yang tersenyum ini menggambarkan betapa pahitnya sebuah senyuman. Bulan lalu saya baru saja membayar pekerja lebih dari 1 juta renminbi. Dan saya menangis sendirian, karena saya tidak bisa menjual barang-barang yang saya beli lewat pinjaman jutaan renminbi. Kadang-kadang saya bahkan tidak menyalakan lampu gudang untuk menghemat tagihan listrik. Masih ada lebih dari 100.000 pasang sepatu di gudang. Dan itu berarti puluhan juta renminbi terjebak di gudang. Jadi tekanannya lebih besar dari sebuah gunung. Seluruh Wenzhou sedang dalam kekacauan. Ada pabrik yang ditutup setiap 2 atau 3 hari. Di mana-mana ada informasi tentang pabrik yang disewakan, dan orang-orang menyeret koper di jalanan mencari pekerjaan. Provinsi-provinsi yang dulunya kaya seperti Zhejiang dan Guangdong telah mengalami gelombang penutupan pabrik. Ini adalah pemandangan ketika sebuah pabrik film baja ditutup di Guangzhou. Para pekerja tidak dibayar selama 3 bulan pada saat penutupan pabrik ini. Ini adalah pabrik papan sirkuit di Guangzhou. Para pekerja khawatir bahwa pabrik akan ditutup dan upah mereka kemungkinan besar juga akan hilang.
Di banyak kota di China, jalan-jalan komersial menjadi sepi. Di banyak kota di China, jalan-jalan komersil menjadi sepi. Di Shenzhen misalnya, stasiun-stasiun bus sangat sepi, yang merupakan pemandangan yang sama sekali berbeda dengan pemandangan sebelumnya, di mana orang-orang membawa tas belanjaan mondar-mandir di antara kerumunan orang. Di Shanghai, yang dulunya merupakan bangunan komersil yang terang benderang pada sekitar pukul 8 malam, kini menjadi gelap karena semua toko di dalamnya tutup dan hanya beberapa yang buka. Bahkan di toko yang buka pun hampir tidak ada pelanggan. Toko-toko tutup satu demi satu. Banyak toko kosong yang disewakan. Pemiliknya pindah dan rasa panik menyebar di banyak kota. KFC tidak pindah di siang hari bolong. Oke, Anda bisa pindah pada malam hari secara diam-diam. Itu akan membuat saya merasa bahwa kota ini masih bisa diselamatkan. Film membuat saya panik dan semua orang hilang. Kalau para bos panik, para pekerja di bawahnya semakin sengsara. Baiklah, distrik Yongnian. Petugas kebersihan memblokir jalan karena pemerintah belum membayar upah mereka. Ini adalah bulan untuk tiarap. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok. Saya mencoba mencari pekerjaan di luar kota, tapi tidak ada yang mau. Pabrik Foxconn di sini juga menolakku. Saya tidak tahu mau kemana lagi. Saya hanya duduk di sini sepanjang hari, melihat wanita yang lalu lalang, lalu tiarap di malam hari. Saya membeli 2 pangsit setiap hari, satu untuk makan siang dan satu untuk makan malam. Saya menghabiskan 2 renminbi untuk membeli air. Ketika air habis, saya minum air keran. Masih ada beberapa pabrik di sini. Pabrik-pabrik kecil itu tidak membutuhkan pekerja lagi. Mereka memiliki cukup pekerja. Bagaimana kalau mencari pekerjaan di kota lain? Misalnya kota Longkong. Saya dari kota Longkong. Sekarang banyak pelajar yang bekerja di sana. Pabrik-pabrik itu tidak menginginkan kami. Ada beberapa spanduk tua berisikan lowongan kerja yang masih terpasang, tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah mimpi yang tidak akan terulang. Secara makro, ada 3 faktor utama yang menghambat pemulihan ekonomi China, yaitu kebijakan nol COVID yang ketat, krisis real estate, dan ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Di tingkat mikro, Partai Komunis China telah menjalankan pemerintahan di China selama lebih dari 70 tahun, dan korupsi serta kerusakan moral di seluruh masyarakat bagaikan virus yang menyebar di mana-mana, menghalangi jalan kelangsungan hidup rakyat biasa yang terjepit.